akan melaporkan Bunda Cora ke polisi. Mau tanya, kalau ini bisa masuk. Terniat sekali memenjarakan orang. Udah tahu kan rasanya di penjara kayak apa? Masih punya nurani nggak sih? Itu video beredar di mana-mana ya. Mau jadiin bukti yang mana ya? Memang kan rusuh minta-minta uangnya, terus sekarang diminta. Kalau gue jadi Bunda Korla, kasih duitnya. Kasih, ngapain ditahan-tahan? Kasih. Rusuh kali itu. Wait, gue baru lihat-lihat lagi ya. Kalau uangnya tidak dikembalikan juga tidak apa-apa karena ternyata itu adalah challenge ya. Terus kalau misalnya pun mau dikembalikan karena harga diri lebih bagus lagi ya. Kalau gue ludahin itu ke mukanya uang tersebut. Tapi begini, gue lihat lagi katanya dia sudah konsultasi dengan Pak Pol. Pak Polnya bilang, oh iya bisa masuk unsur pidananya. Oke, terus apakah yang lu lakukan mendiskreditkan orang itu tidak bisa dilaporkan juga? Akhirnya lapor-laporan. Malah lucu banget ya. Orang yang cuma mau endorse diributin, terus Pak Polnya menanggapi laporan tersebut hanya karena oh masuk unsur pidananya. Kalau kayak gitu ribet dunia ini. Ini tentang mama-mama tolol dan nenek-nenek yang lagi berantem ya. Jadi nggak usah ikut campur deh Pak Pol. Ya, Bapak Pol keren-keren deh. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nikita Mirzani kembali terbungkam, kali ini oleh Zanzabila. Salap TikTok, salapgram cantik bertato ini kemudian menyerang Nikita Mirzani. Padahal kita tahu sebelumnya Zanzabila, Tengku Zanzabila ini adalah pendukung Nikita Mirzani. Dia sering mendukung Nikita, terutama saat adanya kasus hukum Nikita dengan Dito Mahendra dan Nindi Ayunda. Nampak juga Tengku Zanzabila ini dekat dengan Fitri Salhuteru yang merupakan sobat karib dari Nikita Mirzani. Dia juga merupakan politikus yang dekat dengan para politik di tanah air. Dia juga sempat memprotes penahanan Nikita Mirzani dengan mengatakan bahwa kenapa hanya Nikita yang ditahan tapi pelapornya tidak. Kedekatannya dengan Nikita dan Fitri Salhuteru tampaknya tidak berlanjut dengan adanya penyerangan Nikita terhadap Bunda Korla kali ini. Akan melaporkan Bunda Cora ke polisi. Mau tanya, kalau ini bisa masuk. Terniat sekali memenjarakan orang. Udah tahu kan rasanya di penjara kayak apa? Masih punya nurani nggak sih? Itu video beredar di mana-mana ya. Mau jadiin bukti yang mana ya? Memang kan rusuh minta-minta uangnya, terus sekarang diminta. Kalau gue jadi Bunda Korla, kasih duitnya. Kasih, ngapain ditahan-tahan? Kasih. Rusuh kali hidup. Wait, gue baru lihat-lihat lagi ya. Kalau uangnya tidak dikembalikan juga tidak apa-apa karena ternyata itu adalah challenge ya. Terus kalau misalnya pun mau dikembalikan karena harga diri lebih bagus lagi ya. Kalau gue ludahin itu ke mukanya uang tersebut. Tapi begini, gue lihat lagi katanya dia sudah konsultasi dengan Pak Pol. Pak Polnya bilang, oh iya bisa masuk unsur pidananya. Oke, terus apakah yang lu lakukan mendiskreditkan orang itu tidak bisa dilaporkan juga? Akhirnya lapor-laporan. Malah lucu banget ya. Orang yang cuma mau endorse diributin, terus Pak Polnya menanggapi laporan tersebut hanya karena oh masuk unsur pidananya. Kalau kayak gitu ribet dunia ini. Ini tentang mama-mama tolol dan nenek-nenek yang lagi berantem ya. Jadi nggak usah ikut campur deh Pak Pol. Ya, Bapak Pol keren-keren deh. Soal uang 100 juta yang terus diperkarakan oleh Nikita Mirzani. Dan kalau soal hukum, memang Zanzabila ini awalnya adalah komentator politik, hukum dan sesuatu yang viral untuk masalah sosial, bukan masalah artis. Tetapi di kasus Bunda Korla dan Nikita Mirzani ini,
Zanzabila terpaksa nimbrung karena gatel dengan ulah Nikita Mirzani yang terus membongkar aib Bunda Korla, mulai dari masa lalunya, jenis kelaminnya, dan juga yang terakhir adalah soal pajak yang dikatakan oleh Nikita Mirzani Bunda Korla menunggak pajak sampai 8 miliar karena 20 tahun tidak membayar pajak. Karena itulah seleb TikTok Zanzabila yang biasanya mengomentari politik dan hukum ini akhirnya turun tangan juga untuk membungkam Nikita Mirzani yang semakin bersemangat akan melaporkan Bunda Korla dan bahkan akan memenjarakan Bunda Korla menjadi target Nikita Mirzani saat Bunda Korla tiba ke Jerman. Tentu hal ini ditertawakan oleh Zanzabila karena Nikita Mirzani tidak terlalu ngerti hukum. Menurut Zanzabila, target gua di penjara sampai ke Jerman. Besok di Brownies, oh ya, kita lihat aja si Engkong di Brownies. Gua akan tag-tagin semua yang bikin peraturan bahwa transgender tidak boleh masuk TV. Coba aja berani Brownies undang dia. Gua tag sama gua. Katanya kalau sempat Brownies berani untuk nampilin Bunda Korla di TV, lu bakal nge-tag-in pemerintah orang-orang yang bikin peraturan kalau LGBT itu nggak boleh tampil di TV. Nyatanya tetap tampil tuh. Itu gimana gitu ya? Katanya mau nge-tag, kok tetap tampil juga? Oh iya, gue baru ingat, Instagram lu hilang ya. 300.000 itu tiket terlalu murah untuk perform yang seprofesional Bunda Korla. Buat kalian semua netizen yang mencintai seseorang tapi mulutnya nggak prikemanusiaan sampai bongkar-bongkar aib Bunda Korla, ya gue sih bukan fansnya Korla tapi gue sebel juga begitu. Terus kalau kalian, lu kakak kenapa sih sekarang dulu bela-belain Niki? Lu buka mata lihat IG gue apa yang terjadi ya. MS Glow, terima kasih sudah mengendorse Bunda Korla dan sangat layak loh itu. Buat Korla, Bunda Korla, ya mau transgender kayak mau apa kayak bukan urusan lu pada, dan dia nggak harus ngaku sama lo. Paham ya? Rusuh kali ngurusin hidup orang. Karena di balik kasusnya ibu 3 anak ini ada kasus yang tidak pernah diungkap, ya sama para. Jadi kita akan bahas Nikita ya. Kalau ditanya kasusnya Ibu Nikita ini lumayan agak banyak ya, dan udah sering banget keluar masuk bully gitu kan, yang kita tahu ya. Tapi menurut gue sih receh lah. Itu kan urusan personal menurut gue. Tapi sampai se-booming itu ya. Jadi kayak penting gitu ya. Kalau booming ya udah jelas lah Nikita. Apa aja yang diangkat sama Nikita pasti heboh, ya kan? Iya. Oke, memang tidak ada yang ke bawah hukum. Itu dicatat dulu. Jadi mau Nikita, mau siapapun memang tidak ada yang boleh kebal hukum di Indonesia ini. Betul. Main tenis ya? Ada pertandingan tenis. Oh, kirain tadi ikutan tiba-tiba tenis ini deh. Gua pindah turun bro bapaknya. Lebih penting soalnya turun bro daripada lomba tenis. Ya, jadi banyak netizen yang nggak tahu itu. Kalau itu melanggar kode etik sebenarnya. Oh.